Assalamualaikum. Salam sejahtera adik-adik. Mari ketemu kembali dengan Muna Channel. Ini pertama kali Muna Channel memberikan pelajaran cara dengan mudah dan simple dengan menggunakan rumus Excel untuk menentukan sisi miring ya dari segitiga yang salah satu sudutnya itu ada yang siku-siku. Nah, di sini ada segitiga A, B, C. Siku-sikunya ada di A. Nah, kemudian sisi AB-nya itu B kecil, sisi AC-nya itu A kecil, kemudian sisi miringnya C kecil. Nah, rumus segitiga Pythagoras sendiri itu sama dengan C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kemudian diakarkan. Nah, atau A kuadrat plus B kuadrat pangkat dalam kurung di sini 0,5. Nah, kita mau buat rumus di sini di C sini dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, yang pertama kita kasih tanda plus ya, plus kemudian atau sama dengan boleh juga, atau sama dengan ini hasilnya sama. Kemudian di sini tanda kurung yang pertama kita klik tanda kurung. Nah, di sini perhatikan baik-baik, di sini tanda kurung. Kemudian A-nya di sini kita klik ya. Kita tidak mengetik huruf A, tetapi kita klik kolom A di sini. Ini A, kolomnya kita klik gini. Klik. Nah, maka yang muncul itu adalah F5. Nah, ini yang kotak menyala dengan garis-garis yang bergerak di sini, garis putus bergerak di sini, itu mewakili A. Itu pada baris F, pada kolom F, barisnya baris kelima. Itu maksudnya begitu. Nah, setelah itu kuadrat itu disimbolkan dengan sini tanda lebih ke atas. Nah, seperti ini. Ini menandakan kuadrat. Kalau kuadratnya 2 maka di sini 2. Jadi di sini A pangkat 2. Nah, di sini ya. Pangkat. Jadi di sini maaf saya ulangi lagi. Tanda pangkat itu seperti tanda lebih besar dibalik gitu ya. Seperti payung begini. Nah, kemudian setelah A pangkat 2 ya. Di sini plus. Kita ketik lagi plus. Ketik lagi plus. Kemudian B-nya tuh di sini. Kolomnya kolom nah sini. Jadi kita klik di sini. Akan muncul G5 karena B di sini pada kolom G ya. Kemudian 5, baris kelima. Nah, setelah itu pangkat tanda kita tekan. Nah, tandain. Tanda payung ini. Kemudian dia kuadrat. Kita kasih kuadrat. Kemudian setelah itu kurung. Kurung tutup. Nah, pangkat 0,5, maka kita kasih di sini payung lagi pangkat. Kemudian 0,5, 0,5. Setelah itu kita enter. Nah, maka di sini akan muncul 0,0. Kalau misalnya ini kita klik lagi, maka tanpa desimal. Kemudian kita perbanyak desimalnya. Ini kita klik, maka desimalnya lebih banyak. Nah, sekarang kita tinggal mengisi saja. Misalnya di sini itu 3. Ya, sisi A di sini panjangnya itu 3. Kemudian
sisi B panjangnya 4, maka yang di sini C di sini nilainya 5. Nah, kemudian yang ini kalau kita ingin tahu nilai yang lain, maka kita cukup ini kita klik kanan ya. Saya ulang lagi, ini kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian ini kita klik, kita tahan kliknya, kemudian ke bawah sampai sebanyak-banyaknya, misalkan segini. Lalu kita klik kanan lagi, kita enter di sini. Kita klik sampai. Nah, kemudian kita tinggal mengisinya. Misalnya di sini yang A di sini 4. Kemudian yang B di sini, sisi B di sini kita isi 6. Maka hasil kita enter hasilnya 7,21. Nah, itu nih nilainya. 7,21. Kalau kita menginginkan bulat, misalnya kita isi 5, di sini misalnya 7, kita enter, masih desimal, masih belum bilangan bulat. Nah, 8,60. Nah, kita isi 6 di sini. 6. Kemudian di sini kita isi 8 misalnya. Nah, maka di sini nilainya 10. Nah, di sini bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita mau mengisi ya bilangan-bilangan A dan B dan C di sini semuanya bilangan bulat. Maka kita lihat 3 dengan 6 itu selisihnya 3. Kemudian 4 dengan 8 selisihnya 4. Kemudian 5, nah ini nanti hasilnya akan kita hitung. Nah, berarti ya, bilangan yang sebelah kiri di sini itu naik setiap penambahan 3, kemudian yang kanan di sini, yang B di sini setiap penambahan 4. Maka kita cek 6 ditambah dengan 3 9. Kemudian di sini 8 dengan di sini ditambah dengan 4 12. Maka hasilnya kita enter. Nah, 15. Di sini bilangan bulat. Berikutnya juga begitu. Ini 12, di sini 16. Nah, supaya kita tahu semua, maka kita buat rumus lagi. Di sini kita klik sama dengan, kemudian atasnya di sini kita klik. Nah, kemudian kita kasih di sini F9, artinya rumusnya dari kolom F pada baris ke-9. Jadi setiap penambahan 3, maka di sini kita kasih plus. Nah, plus. Di sini kita kasih plus. Ini tambah dengan 3. Nah, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya 12 di sini. Nanti ini juga begitu. Setiap penambahan 4, maka sama dengan, kemudian atasnya diklik, kemudian kita kasih plus, ditambah dengan 4. Nanti akan penambahan setiap 4. Nah, ketemu dia 20. Bilangan bulat, tidak desimal lagi. Nah, kita ingin tahu seberapa banyak bilangan-bilangan ya yang menghasilkan bilangan bulat untuk sisi miringnya. Maka di sini kita klik, kita tahan yang kanan, kemudian kita copy rumusnya. Copy. Di sini copy. Kemudian kita klik sampai seberapa banyak. Nah, kemudian kita tahan lagi ke bawah ya. Kemudian kita klik kanan, kita enter di sini. Nah, maka hasilnya semua bilangan bulat. 15, 20, 25, 18, 24, di sini 30 yang sisi miringnya. Nah, kemudian di sini 60, 80, 100, 63, 84, 105. Di sini tidak ada
bilangan pecahan. Nah, selain bilangan-bilangan ini ya, sampai 63 di sini, misalkan di sini 61 atau 62, maka di sini yang sisi miringnya hasilnya pecahan, bukan bilangan bulat. Dan seterusnya. Ini kalau kita copy lagi, ini masih ada tanda bergaris ini, berarti masih berlaku ini kopiannya itu. Masih berlaku sampai sebanyak ini ya. Kita klik kanan ya, baru kita paste di sini. Kemudian yang ini kita copy juga, klik kanan, copy ya. Kita tarik ke bawah di sini. Kita paste. Nah, hasilnya semua bilangan bulat. Tidak ada pecahan. Bilangan bulat. Nah, demikian dari kami, adik-adik. Ya, semangat belajar ya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.